Assalamualaikum, piye kabar good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT dari Borneo Sabah. Akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Nah, hari ini good people kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Indonesia Elite Group. Dan judul daripada video ini pula adalah Bukti Indonesia Sudah Merebut Kembali Taktanya. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini good people. Semoga kalian semua yang menonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lali di subscribe channelku good people. Sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil ini untuk berkembang. Nah, tanpa berbasa-basi membuang waktu, mari sama-sama kita nonton dengan video ini. Let's go good people. Gas. Satu, dua. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. This is the same story of incredible transformation that we have seen across the region. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. 13,000 Since pulau. the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations Negara paling of cepat the G20. berkembang, guys. Ini Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. And that is very impressive. Oke guys, link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe nanti guys ha. Oke. Indonesia berjaya merebut kembali taktanya guys. Nah, apa pendapat kalian dengan video yang kali ini guys? Apakah kalian setuju kalau Indonesia sudah merebut kembali taktanya? Sejatinya adalah negara yang besar. Namun kiprah kejayaannya telah lama hilang dan tenggelam akibat dari berbagai macam konflik internal dan eksternal di tahun 60-an. Barulah sekarang Indonesia mulai bangkit dari tidur panjangnya, untuk sekali lagi menjadi salah satu dari kuasa besar dunia. Banyak dari kita tidak paham dengan dinamika perpolitikan dunia. Namun kami selalu semangat dalam memberikan informasi, agar kiranya lebih banyak dari kita yang sadar dan dapat merasakan, bagaimana rasanya hidup di zaman yang katanya Indonesia pernah dipandang oleh dunia. Indonesia Berikut pernah kami dipandang sajikan dunia. bukti, bahwa negara tercinta kita Indonesia sudah merebut kembali tahtanya, sebagai negara yang besar dan dipandang oleh dunia internasional. Mantap guys. Cantik ini di mana nih? Yang pertama adalah, menguatnya pengaruh Indonesia di industri perdagangan global. Indonesia, Negara mana yang tidak mengenal Indonesia? Negara kita sangat berpengaruh di industri global dan menjadi salah satu negara rantai pemasok bahan baku ke seluruh dunia. Wow. Presiden Jokowi pun pernah mengetes apabila bahan baku tersebut di-stop dari Indonesia. Ternyata banyak sekali negara yang sudah memiliki ketergantungan pada negara Banyak kita. yang bergantung dengan Indonesia. Dan benar saja, Indonesia mulai memainkan peran dalam meningkatkan intervensi kepentingannya kepada negara yang ditargetkan. Sudah banyak negara yang tidak dapat lagi menganggap enteng negara kita. Enteng. Terlebih apabila tidak memiliki hubungan yang baik, maka jangan harap akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Untuk itu kita jangan heran, apabila banyak negara terpaksa harus melebarkan senyumnya, apabila menjalin hubungan diplomatik dengan negara kita, walaupun Indonesia sedang melakukan intervensi kepada negara-negara tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Indonesia pun siap melakukan perang dagang apabila ia dirugikan dalam melakukan kerjasama ekonomi. Dan perlu diingat, ini masih dalam tahap awal. Hilirisasi. Indonesia akan terus memberikan pengaruhnya yang lebih besar pada ekosistem Jangan lupa guys, perdagangan global. Indonesia buat hilirisasi. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saat cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung. Wow banyak guys. sekali. Saya kaget juga. Banyak yang bergantung sama Indonesia sebenarnya guys ah.
urusan. Sedar tidak sedar. Begitu juga minyak. Minyak pun CPO. begitu. Yang kedua adalah, dipercayanya Indonesia menggelar berbagai event akbar internasional. Nah, banyak Indonesia meng-host, semenjak menjadi dipimpin host. oleh Presiden Jokowi, telah menjelma menjadi raja daripada event. Raja event Negara guys, kita akan menjadi kandidat yang sangat kuat dan sulit dikalahkan apabila menyodorkan proposal menjadi tuan rumah. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki kesiapan yang lebih matang daripada kandidat lainnya. Jika hanya berpikir itu hanya giliran, jelas adalah kesalahan besar. Karena sejatinya negara yang dipilih menjadi tuan rumah, sudah jelas memiliki kesiapan infrastruktur, ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan yang lebih mapan. Tunggu dulu, pasti ada yang terlintas di pikiran teman-teman tentang pembatalan Piala Dunia U20. Mungkin ada yang susah menangkap, bahwasannya Pildun U20 itu sudah direncanakan dibatalkan jauh sebelum dari yang kita duga. Tepatnya di hari setelah tim Israel lolos untuk mengikuti ajang tersebut. Menurut analisa kami, tentu saja ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu saja FIFA dan Indonesia. FIFA tentu saja tidak ingin reputasinya rusak, karena sudah bisa dipastikan demonstrasi akan meluap. Di satu sisi, Indonesia juga jelas tidak akan rela ada lagu kebangsaan Israel berkumandang di lapangan luar biasa hijau Bumi Indonesia. Pertiwi. Bukti nyatanya adalah, Indonesia tidak diberikan sanksi oleh FIFA, yang pada regulasinya ini sungguh di luar nalar. Yang kedua adalah, kedua belah pihak saling meredam dan seolah mendrama tidak terjadi apa-apa. Dan yang ketiga, Indonesia dipilih kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA di tahun yang sama. Jelas ini juga mengisyaratkan suatu fakta, bahwa nama Indonesia sudah menjadi salah satu negara Nama yang besar disebut-sebut. dalam pagelaran akbar event internasional. Luar biasa Indonesia guys. Bayangkan, Raja Event Indonesia. Ini sebuah negara yang bisa menjadi host apa-apa saja acara guys. Dari G20. Apalagi World Boat apa tuh yang bot air tuh pun Indonesia jadi host. Apalagi di Mandalika lagi tuh, Litar Mandalika. Oh, banyak guys event-event yang Indonesia sebenarnya jadi host, jadi tuan rumah karena mampu dan bisa guys menjadi tuan rumah. Inilah. Yang ketiga adalah, Indonesia dijadikan kunjungan luar negeri pertama bagi banyak para petinggi negara setelah dilantik. Betul. Membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang sangat penting di mata mereka. Di samping itu, Indonesia juga dinilai sebagai negara besar yang paling bersahabat. Walaupun hanya kunjungan, namun itu sangat bermakna dan juga dapat kita artikan sebagai ketenaran nama baik Ini Indonesia benar-benar di mata internasional. luar biasa. Dengan kunjungan pertama tersebut, menandakan negara yang bersangkutan memiliki ketertarikan khusus dengan negara kita. Nah guys, Yang jelas mereka ingin memperkokoh hubungan kerjasama serta emosional. Dan patut kita sadari, bahwa ini juga menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara kita. betul. Di mana negara-negara sahabat saling berebut pengaruh, agar mendapatkan porsi kerjasama yang lebih banyak dan komprehensif. Benar sekali. Guys, apa pendapat kalian kalau bukan lagi Bapak Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Presiden Indonesia, apakah akan berterusan kejayaan Indonesia dipandang di mata dunia? Apa pendapat kalian guys? Siapa yang layak untuk menggantikan Bapak Presiden Jokowi kalau menurut teman-teman semua menonton? Sebab Bapak Presiden Jokowi ini satu sosok presiden yang begitu disegani, begitu berkarisma, berwibawa. Dan kalau kita tengok, anak kecil pun begitu sayangkan Bapak Presiden Jokowi kalau di Indonesia. Ini benar-benar luar biasa sekali guys. Jarang-jarang kita lihat, banyak juga kepala-kepala negara lain yang datang ke Indonesia mau bersilaturahmi hanya dengan Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sendiri guys. Luar biasa sekali guys. Ini adalah satu, orang bilang kan, kejutan yang bikin Indonesia itu Yang keempat adalah, nyaris tidak terus pernah dipandang. absen dalam acara elit kenegaraan bergengsi dunia. Nah, Negara kita sekarang sudah turut ambil bagian dalam kelompok negara-negara kuasa besar dunia. Dan hal yang paling mengesankan ialah, Indonesia begitu diperhitungkan kehadirannya. iya. Bahkan di beberapa Ditunggu-tunggu. perkumpulan yang tidak ada namanya dalam daftar keanggotaan, Indonesia kerap diundang sebagai tamu kehormatan.
Ditambah dalam forum tersebut, presiden kita selalu berada pada posisi tengah depan, berdampingan dengan kepala negara tuan rumah atau presiden negara besar lainnya. Begitu trendingnya negara kita di panggung dunia, sehingga penyambutan setiap kedatangan presidennya pun selalu dibuat meriah dan sedikit berbeda dari kebanyakan. Ini mengingatkan kita pada zaman era keemasan Presiden Soekarno, yang dimana kedatangannya ke negara lain mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Soekarno satu sosok yang benar-benar disegani. Lihat sambutan Bapak mantan Presiden Republik Indonesia. Wah. Wih, luar biasa sekali ya. Ini yang video-video yang dulu-dulu nih, dimana Soekarno, Bapak. Yang kelima adalah, banyak talenta berbakat Indonesia berkembang secara pesat. Oh, ini betul guys, ini Kita benar patut sekali. sedikit berbangga, karena para pemuda-pemudi dari negara kita juga tidak mau kalah dalam membuat harum nama Indonesia. Mereka aktif berkarya, hingga karyanya bisa tembus ke dunia internasional. Betul. Kita juga bisa lihat dan merasakan, apabila ada ajang dunia yang diikuti oleh peserta dari Indonesia. Putri Aryani. Semua akan hening sejenak Putri sembari Aryani, penasaran guys. akan skill yang ingin ditampilkan. Orang-orang di negara luar, tampak sangat menghargai apapun itu karya dari putra-putri terbaik bangsa kita. Namun, apakah ini bentuk dari suatu yang dinamakan over proud? Nyatanya tidak. Kalau Karena fakta di lapangan memang begitu adanya. bukan Semua ini overproud jelas lah. saling berhubungan. Indonesia yang semakin maju di beberapa sektor, akan mendongkrak sektor-sektor lainnya untuk ikut lebih maju. Oh, yang Membuat orang luar penasaran dan ingin lebih tahu banyak tentang Indonesia, bahkan betul, merencanakan betul. untuk mengunjunginya. Entah itu ingin mempelajari sesuatu, atau hanya sekedar berlibur mencari suasana baru yang eksklusif, dengan keramah tamahan penduduknya. Sebenarnya masih ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Namun untuk sesi ini, sekian dulu yang dapat kami hadirkan. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma Jangan lupa video, guys ya. sehingga menjangkau lebih dukung banyak channelnya. penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Mantap. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Oke guys. Nah, jadi demikianlah video yang baru kita nonton bareng guys. Tapi itu benar tau guys. Dimana banyak orang yang kepingin atau penasaran lah kalau menurut saya banyak yang penasaran mau tahu tentang Indonesia. Bayangkan guys, dari mula buat reactions tentang Indonesia, dari saya langsung tidak tahu bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa Indonesia juga kurang pada mulanya. Kalian boleh tengok tuh dari dulu-dulu saya buat. Tidak, saya kurang fasih berbahasa Indonesia. Tapi sekarang guys, alhamdulillah sudah dikit-dikit bisa lah kan. Sudah dikit-dikit bisa. Sudah bisa menyapa dalam bahasa Sunda, sudah bisa menyapa dalam bahasa Jawa. Alhamdulillah dikit-dikit lah. Ini semua berkat daripada teman-teman semua juga yang sudi mengajarkan saya guys. Jadi inilah yang membuatkan sebenarnya Indonesia itu luar biasa guys. Sebab dia ada sebenarnya kalau menurut saya bukan overproud dah, tapi memang fakta menarik untuk mengupas isu tentang Indonesia ini menarik guys, karena tidak akan habis. Pasti akan ada konten atau video-video yang akan lebih menarik tentang Indonesia sendiri guys. Itu kalau menurut pendapat saya guys. Kalau menurut kalian pula gimana? Silahkan komen di ruang komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video yang saya react kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Good people, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.